Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Brand Panangi dengan NIM 202405003-101. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 5 yang berjudul Perencanaan Produk dan Jasa. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemilihan barang dan jasa. Dalam manajemen operasi, pada bagian ini dijelaskan bahwa pemilihan barang dan jasa merupakan tahap penting dalam manajemen operasi karena menentukan jenis produk atau layanan yang diproduksi dan diberikan kepada konsumen. Keputusan ini berpengaruh langsung pada efisiensi operasi, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke proses pemilihan barang dan jasa. Proses dimulai dari identifikasi kebutuhan pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen. Setelah itu dilakukan penetapan kriteria, evaluasi berbagai alternatif, pengambilan keputusan, hingga implementasi monitoring terhadap produk atau jasa yang telah dipilih. Berikutnya kita membahas produk baru dan perannya. Dalam kegiatan produksi, produk baru merupakan produk yang baru diluncurkan atau produk lama yang diperbarui melalui inovasi. Kehadiran produk baru dapat mendorong inovasi, meningkatkan kualitas proses produksi, membantu perencanaan kapasitas dan sumber daya, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang pasar baru. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Pada bagian ini terdapat 7 tahapan proses, yaitu pembangkitan ide, seleksi ide, konsep dan pengujian, analisis bisnis, pembuatan prototipe, uji pasar, hingga tahap komersialisasi atau pemasaran produk secara luas. Berikutnya kita masuk ke desain produk. Dalam proses desain produk terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, biaya produksi yang terlalu tinggi, desain yang sulit diproduksi, serta kurangnya inovasi sehingga produk sulit bersaing di pasar. Selanjutnya kita membahas kompetisi berdasarkan waktu. Ketika siklus hidup produk semakin pendek, perusahaan dituntut untuk mengembangkan produk dengan lebih cepat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti joint ventures maupun aliansi agar proses pengembangan produk menjadi lebih efektif. Joint ventures yaitu kepemilikan bersama antara dua perusahaan untuk membentuk satu kesatuan baru demi mempercepat pengembangan produk. Kalau aliansi itu perjanjian kerjasama di mana perusahaan tetap bebas namun menggunakan kekuatan gabungan untuk mencapai strategi masing-masing. Berikutnya adalah mendefinisikan suatu produk. Pendefinisian produk dilakukan melalui gambar teknis yang menunjukkan dimensi, toleransi bahan, dan komponen akhir. Kemudian disusun ke dalam Bill of Material atau BOM. Selain itu, terdapat beberapa dokumen utama yang digunakan dalam proses produksi, seperti gambar perakitan, skema perakitan, lembar proses, instruksi kerja, dan pesanan kerja. Selanjutnya kita masuk pada desain produk jasa. Desain jasa melibatkan interaksi langsung dengan konsumen sehingga memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan desain yang fleksibel, modular desain, dekomposisi jasa, serta moment of truth agar pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan konsumen. Berikutnya adalah pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan merupakan diagram alir yang digunakan untuk
membantu proses pengambilan keputusan. Analisis dilakukan untuk mendefinisikan masalah, menggambar pohon keputusan, menentukan peluang, memperkirakan imbalan dari setiap alternatif, kemudian menghitung MV untuk memperoleh keputusan yang baik. Terakhir kita membahas peralihan menuju produksi. Setelah produk dipilih dan didesain, manajemen menentukan waktu peralihan menuju proses produksi. Tahapan ini meliputi produksi percobaan, persiapan sistem produksi, pelimpahan tanggung jawab produksi, pengelolaan proses transisi, hingga tercapainya tujuan utama dari proses peralihan tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.